Unusida ini selain saya ngurusin Pusat Studi Agama dan Perubahan Sosial ini, kebetulan saya juga Biro Humas Kerjasama dan Pengembangan, dan saya ini ngurusin Unusida TV. Jadi mohon peserta ini ditonton video kami itu di Unusida TV. Jangan lupa subscribe juga. Dan saya juga aktif di sebagai Ketua FKUP Kabupaten Sijada. Tentang sejarah pemikiran Islam dan keindonesiaan itu ada bagian penting yang mempengaruhi sejarah pemikiran keindonesiaan, dan itu bersumber dari pikiran-pikiran keislaman. Dan saya ambil bagian terpenting itu untuk kita bicarakan, saya sampaikan dalam webinar ini, yaitu Hubbul Watan Minal Iman dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa itu Hubbul Watan Minal Iman? Rekan-rekan, ada banyak orang yang menerjemahkan itu. Hubbul Watan Minal Iman itu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Mungkin itu tidak salah. Tetapi Kiai Haji Said Agil Sirot itu sering dalam beberapa paparan menjelaskan bahwa Hubbul Watan Minal Iman itu jangan diartikan begitu saja dalam secara lugha adalah cinta tanah air sebagian dari iman. Tetapi Kiai Said Agil Sirot itu lebih sering menyebut Hubbul Watan Minal Iman itu sepadan dengan terminologi cinta tanah air itu harmoni dengan iman. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam paparan saya ini. Rekan-rekan sekalian, teman-teman peserta webinar, seringkali orang ada yang menyebut Hubbul Watan Minal Iman itu keliru, itu dianggap sebagai hadis, padahal itu bukan hadis. Atau bahkan ada yang menyebut dengan segala sudut pandang yang kurang baik, itu menyampaikan bahwa itu pemalsuan dalil, pemalsuan hadis dan sebagainya. Nah, dalam sejarah pemikiran keislaman dan sejarah keindonesiaan ini, Hubbul Watan Minal Iman ini harus difahami di dalam konstruksi pemikiran. Tidak bisa kita memahami satu konsep tertentu itu tanpa kita memahami konstruksi pemikiran dari orang yang membangun konsep pemikiran itu. Dalam hal ini kita harus memahami konstruksi pemikiran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Setidak-tidaknya dengan cara itu kita akan memahami itu. Dan sehingga kita tidak keliru. Yang pertama, dari mana sumber? Hubbul Watan Minal Iman itu kalau ditelusuri, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jelas sekali adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak mungkin tidak mendasari produk pemikiran-pemikirannya itu keluar dari kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran yang dirumuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu dengan demikian sebenarnya memiliki mata rantai, atau kalau kita sering menyebutnya sanad dan menjadi zuhudul ain asy'ariyah. Tidak mungkin keluar dari. Yang kedua, metodenya. Kalau ditelaah lebih lanjut, cara perumusan Hubbul Watan Minal Iman itu merupakan kontekstuasi atau ijtihad tafsir inklusif yang menggunakan dan prosedur yang berlaku dalam fikih bermadzhab. Nah, kata kontekstualisasi ini yang penting untuk kita pahami.
di dalam hubbul waton, pertama mengapa menggunakan kata hubbul waton, cinta tanah air. Ada banyak istilah watonia, ada baladan. Apakah ada rujukannya di dalam Quran dan hadis? Beberapa kali Rasulullah itu memang mengucapkan dan sering sekali mengucapkan kata cinta Mekah, cinta negeri Mekah, cinta negeri Madinah. Tapi tidak ada pernah tentunya Rasulullah itu menggunakan istilah cinta negeri Sidoarjo, cinta negeri Surabaya, cinta negeri Rangka Kidul. Itu kan tidak mungkin, tidak ada. Maka kalau hanya dipahami bahwa yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah Mekah dan Madinah saja, ini akan mengalami jalan buntu. Bagaimana orang-orang yang hidup di negeri-negeri di luar Mekah dan Madinah bisa disebut tidak mengikuti ajaran Rasulullah? Bagaimana orang-orang yang hidup di negeri-negeri di luar Jazirah Arabia, yang di pojok-pojok di ujung Asia, di Asia Tenggara seperti kita ini? Kalau kita hanya memahami kata hubbul waton itu adalah kepada negeri Mekah dan negeri Madinah saja, maka di situ harus ada ijtihad tafsir secara inklusif. Kontekstualisasinya tentu hubbul waton itu harus bisa menjawab problematika kontekstualisasi di mana negeri-negeri orang itu bisa hidup harus dicintai. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu tentu menggunakan metode kontekstualisasi ini. Hubbul waton minal iman, hubbul waton cinta tanah air itu adalah mencintai negeri-negeri di mana umat Islam itu hidup. Nah, kalau hanya dikhususkan maknanya kepada cinta kepada Mekah dan Madinah, kita semua menjadi orang yang tidak mengerti Rasulullah. Nah, yang ketiga adalah orientasi intelektual. Tidak bisa dihindarkan visi dari rumus konstruksi pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari adalah memecahkan problem empirik di zamannya. Dan yang ketiga adalah yang keempat, implementasinya tentu menghindari talfik antara kufur, antara iman dan sebagainya. Nah, ada 4 konstruksi pemikiran ini yang ada di dalam kerangka produk pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari tentang hubbul waton minal iman, yaitu sumbernya jelas adalah memiliki mata rantai kepada risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang membuat tuduhan-tuduhan bahwa hubbul waton minal iman itu produk pemalsuan hadis, ini orang ini tidak merunut sumber yang diikuti oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Yang menuduh bahwa itu hadis palsu, orang ini tidak mengerti bahwa apa yang dirumuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan mengambil dalil atau mengambil hadis, tapi itu adalah konstruksi pemikiran, produksi intelektual, tetapi memiliki mata rantai kepada risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memiliki risalah Ahlussunnah wal Jamaah, jelas produk pemikirannya itu memiliki autentikasi kepada sunnah dan Quran. Nah, yang kedua adalah metode kontekstualisasi. Berarti apa yang dirumuskan
oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang Hubbul Waton Minal Iman itu adalah produk kontekstualisasi. Tetapi di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah bermadzhab 4 itu, kontekstualisasi itu memiliki syarat-syarat tertentu agar ijtihad itu bisa dilakukan dengan benar. Artinya tidak ngawur metodenya. Metodenya tentu tidak ngawur merumuskan itu. Dan bisa diperiksa kebenarannya, bisa difalsifikasi. Metodenya bisa diverifikasi. Dan yang ketiga adalah memiliki visi yang disebut biasanya orientasi intelektual itu memecahkan problem empirik. Problem empirik itulah yang nanti akan kita bicarakan apa. Dan yang keempat adalah implementasi. Apa kondisi yang berpengaruh sehingga muncul pemikiran Hubbul Waton Minal Iman itu di dalam sejarah politik keindonesiaan? Pertama, tentu ada situasi internasional yang dibaca oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu saat tinggal di Mekah tentu berinteraksi dengan orang dari berbagai macam wilayah negara secara internasional itu, orang Afrika. Mbah Hasyim Asy'ari tentu berdiskusi dengan orang-orang Afrika tentang situasi sosial politik daerah itu, dengan orang-orang Asia Tengah, dengan orang-orang Asia Barat, dengan orang-orang Asia Tenggara, Asia Selatan, bahwa di seluruh belahan dunia di era tahun 1900-an itu mulai tumbuh gerakan pembebasan bangsa-bangsa dari kolonialisme, terutama di negara Afrika dan Asia, termasuk Asia Selatan dan Asia Tenggara Indonesia. Dan tumbuhnya bangsa-bangsa itu dengan identitas nasionalisme kebangsaannya. Nah, di sini ada situasi yang harus kita baca. Pertama, tumbuhnya negara-negara bangsa itu ada beberapa model. Yang pertama, model yang mengikuti atau diinjeksi oleh nasionalisme Eropa Barat. Nasionalisme Eropa Barat itu dalam tradisi politiknya itu lahir dari sejarah Renaissance yang memang memisahkan antara agama dan non-agama. Pengetahuan yang rasional dan juga spiritualitas itu dipisahkan, yang dikenal dengan istilah sekulerisme. Maka banyak di negara-negara baru yang mendeklarasikan negara-negara baru itu karena terinspirasi dan disuntik oleh kerangka pemikiran secara teori kebangsaan yang bersumber dari pengaruh Eropa Barat, menjadi banyak negara-negara sekuler. Dan itu ada juga di negara-negara, beberapa negara-negara Arab setelah pasca kolonialisasi itu muncul juga Irak, kemudian negara Turki, kemudian negara-negara yang lain itu muncul menjadi negara-negara bangsa. Tetapi banyak yang lalu memisahkan antara agama dan kebangsaan itu. Karena ini tentu tidak bisa kita protes karena memang kan banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran modernisasi dalam tradisi Eropa Barat. Selain itu ada runtuhnya Imperium Ottoman Turki 1922. Runtuhnya Imperium Ottoman Turki ini memang banyak melahirkan pesimisme di kalangan umat Islam bahwa Islam sudah runtuh, Islam sudah hancur, kekuatan Islam sudah melemah dan sebagainya itu. Nah, setelah itu ada fenomena perkembangan yang ketiga, yaitu tumbuhnya ideologi internasionalisme yang makin menguat. Pertama di belahan timur Eropa, tumbuh paham-paham sosialisme, komunisme. Di Baltik, di Eropa Timur, berdiri negara-negara yang berpaham sosialisme, komunisme. Uni Soviet itu
berdirinya Partai Bolshevik, mendirikan negara Soviet yang beraliran komunisme, kemudian sedangkan di negara-negara Eropa Tengah itu lebih banyak dan juga Eropa Barat itu paham liberalisme. Lalu di negara-negara Arab itu tahun 1928 muncul embrio yang belakang dikenal dengan istilah Islamisme. Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna mengalami kegelisahan yang luar biasa setelah negeri-negeri Islam, terutama Imperium Ottoman Turki ini runtuh. Negeri-negeri Islam menurut dia tidak lagi menjadi negeri-negeri yang memiliki paham-paham Islam, tetapi berganti menjadi paham-paham sekuler seperti Irak, negeri-negeri yang lain itu. Nah, keinginan untuk membangun kembali supremasi Islam, dunia Islam itu, Hasan al-Banna mendeklarasikan apa yang disebut dengan Ikhwanul Muslimin. Ini 3 situasi internasional yang sangat berpengaruh di era 1900-an. Di Indonesia sendiri, setelah Mbah Hasyim Asy'ari itu kembali dari Mekah, itu menemukan kondisi di Indonesia itu berkembangnya kelompok-kelompok organisasi gerakan Islam. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Perti, ada Sarekat Islam, ada macam-macam itu. Tetapi di luar itu ada Islam yang bertemu dengan Jawa, Islam yang bertemu dengan budaya-budaya lokal setempat, ada sinkretisme dan sebagainya. Yang menurut Mbah Hasyim Asy'ari ini situasi yang begitu jelimet, rumit, gak karu-karuan. Dan di fenomena kedua, tumbuh gerakan pembebasan dari kolonialisme di Indonesia itu. Tumbuh pemikiran nasionalisme. Tapi sejarah nasionalisme ini tumbuh lebih banyak didorong oleh semangat-semangat kebangsaan itu yang digali dari beberapa hal-hal yang tidak bertemu dengan Islam itu sendiri. Lalu juga muncul paham-paham sosialisme. Haji Misbah mendorong kemerdekaan tetapi dengan paham sosialisme. Gerakan-gerakan kebangsaan muncul di mana-mana itu. Awalnya 1928 itu ada gerakan 1908 ada Budi Utomo, tetapi bersifat etnisitas Jawa. Lalu istilah Indonesia itu sesungguhnya baru muncul 1926. Sebelumnya orang-orang yang hidup di belahan Nusantara ini kan tidak pernah mengenal istilah Indonesia. Tetapi bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Bali, bangsa Ambon, bangsa Batak, satu sama lain menyebut dirinya sebagai bangsa dari etnisnya masing-masing. Belum punya istilah Indonesia. Baru setelah 1928 Sumpah Pemuda, istilah Indonesia itu secara resmi. Tetapi juga tumbuh paham Islamisme yang ingin membangun kemerdekaan itu bersyariat. Nah, antara nasionalisme, sosialisme, Islamisme, identitas suku dan sebagainya ini melahirkan satu pertanyaan besar di beberapa buku Mbah Hasyim Asy'ari itu, kemerdekaan Indonesia itu nanti akan disebut atas nama suatu agama kah, suatu suku kah, atau paham sosialisme kah, liberalisme kah, atau Islamisme kah? Ini melahirkan kerumitan. Jadi kita jangan bayangkan saat itu Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak membaca literatur dan membaca fenomena-fenomena empirik yang luar biasa jelimetnya itu.
Coba kita bayangkan kalau Indonesia nanti disebut atas suatu agama. Apakah negara Indonesia Islam, atau negara Indonesia Kristen, atau negara Indonesia Katolik, atau negara Indonesia Hindu, atau misalnya disebut dengan suatu identitas suku. Apakah Indonesia ini Jawa, atau sosialisme, komunisme. Apakah Indonesia ini negara sosialisme, atau Indonesia ini negara Islamisme? Ini adalah situasi yang menjadi kondisi yang sangat berpengaruh pada pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari sampai lahirlah Hubbul Waton Minal Iman itu. Jadi kita ini jangan bayangkan kondisi saat itu lempeng-lempeng saja ngaji apa itu Mbah Hasyim Asy'ari ngulang ngaji saja gitu, kitab apa itu hanya mengulang ngaji santri-santri, enggak. Jadi ada kondisi rumit sekali yang dipikir oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, implikasinya adalah yang dimaksud oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Indonesia ini butuh ikrar bulat pemersatu yang bisa menggetarkan jiwa, yang mengajak kepada kesatuan berbagai suku, bangsa yang berbeda agama, bahasa, golongan. Menjadi bangsa besar, satu tanah air yang besar, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa lain sesuai kodrat kemanusiaan. Ini rumit sekali sebenarnya. Kan Mbah Hasyim Asy'ari itu kepleset menjadi Islamis nasionalistik, itu pasti akan melakukan resistensi. Nah, kalau ada resistensi, maka cita-cita 1928 yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda itu omong kosong kali itu. Jadi ini kan pekerjaan yang sangat berat. Indonesia ini mau jadi bangsa yang atas nama suku, berat, nggak mungkin. Kalau Indonesia disebut Jawa, nah orang Bali orang akan protes. Sedangkan 1928 para pemuda sudah deklarasi Sumpah Pemuda itu. Nah, kalau misalkan Indonesia ini disebut atas satu agama, Islam saja, nah, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik protes dong. Mereka juga punya investasi pada pergerakan. Nah, ini rumit sekali. Nah, oleh karena itu menurut Mbah Hasyim kita butuh ikrar bulat. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia itu butuh nasionalisme. Iya, betul. Tapi bukan nasionalisme yang sekuler seperti negara-negara yang dipengaruhi oleh kerangka pemikiran modernisme Eropa Barat. Bukan yang memisahkan antara agama dan kebangsaan, bukan yang memisahkan antara rasionalitas dan spiritualitas, bukan. Yang dimaksud oleh Mbah Hasyim adalah Indonesia nasionalisme yang harus tumbuh di Indonesia adalah nasionalisme dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu bangsa yang bertuhan. Tetapi yang rumit lagi, bertuhan yang bagaimana? Apakah yang seperti yang dimaksud oleh paham yang seperti Hasan Al-Banna? Nah, ternyata oleh Mbah Hasyim bukan, tetapi bertuhan yang tanpa berbenturan dan kebudayaan. Nah, ini kontekstualisasi tadi yang saya maksud. Artinya Mbah Hasyim Asy'ari membangun kerangka pemikiran Hubbul Waton Minal Iman itu dalam sejarah keindonesiaan kita ada kontekstualisasi. Yaitu agama itu tidak boleh berbenturan dengan kebudayaan. Juga agama yang tidak ekstrim dan tidak egois. Kenapa? Mbah Hasyim itu melihat di Indonesia itu, di Jawa misalnya,
Itu ya ada orang Islam, Islamnya yang model pesantren, tapi ada juga yang Islamnya itu masih butuh bakar-bakar kemenyan atau yang butuh tradisi-tradisi tertentu itu. Jadi kita butuh agama yang tidak egois dan tidak berbenturan budaya. Lalu juga bukan yang ekstrim, karena ada orang Kristen yang juga ada di kanan kiri kita yang juga punya investasi pada kemerdekaan, yang juga berjuang, punya pahlawan mereka. Ada orang-orang Hindu yang juga punya kontribusi melawan kolonialisme. Ada orang Buddha dan seterusnya. Sehingga agama yang dimaksud oleh Mbah Hashim, nasionalisme yang berketuhanan adalah nasionalisme yang berketuhanan kepada Yang Maha Esa, tetapi berketuhanan yang tidak berbentur kepada kebudayaan dan tidak egoisme, tidak ekstrim. Itu konsep nasionalisme yang dibangun oleh Mbah Hashim. Ya ini rumit sekali. Tidak ada contohnya sesungguhnya. Kenapa? Kalau kita bagi secara mendasar itu ada dua. Nasionalisme yang berbasis kepada kesukuan. Ada negara Spanyol, itu negara kebangsaan yang dibangun dari etnis Spain. Sampai sekarang dominan Spanyol. Itu bangsa Spain. Ada kebangsaan yang dibangun suku-suku yang lain. Ada juga nasionalisme yang dibangun dari sejarah budaya tertentu. Ada. Tetapi di Indonesia ini yang dilihat oleh Mbah Hashim tidak mungkin dibangun negara bangsa itu yang atas dominasi satu suku. Orang tidak bisa, karena memang kenyataannya dari Sabang sampai mereka itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu tadi. Juga tidak bisa atas nama agama tertentu negaranya. Misalkan seperti meniru negara Islam Iran. Karena di umat Kristen menurut kemudian Katolik juga punya kontribusi pada gerakan pembebasan melawan kolonialisme. Nah, inilah konsep negara nasionalisme yang dirumuskan oleh Hashim Asy'ari itu, sehingga muncullah istilah hubbul waton minal iman itu. Yaitu umat Islam, setiap umat Islam wajib cinta tanah air. Bagi umat Islam, cinta tanah air itu ya cinta tanah, air, dan di atas permukaannya tanah dan permukaan air itu, termasuk orang-orang lain. Tapi kenapa misalkan Mbah Hashim Asy'ari tidak menggunakan terminologi Indonesia bersyariat? Kalau menggunakan Indonesia bersyariat, terminologi syariat itu memang secara sangat khusus kepada Islam. Tapi kalau hubbul waton, cinta tanah air, bagian dari iman, umat agama lain juga beriman sesuai dengan keyakinannya, wajib cinta tanah air. Umat Kristen dalam iman Kristennya wajib cinta tanah air. Umat Hindu dalam iman Hindunya wajib cinta tanah air. Nah, itulah menyelesaikan persoalan rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tentang nasionalisme itu. Sehingga dari Mbah Hashim inilah sesungguhnya kerangka pemikiran nasionalisme yang paling penting itu untuk kita gagas dan kita diskusikan itu, bahwa hubbul waton minal iman itu telah mempertemukan antara agama dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme secara harmoni. Nah, ini tidak ada di belahan negara-negara lain. Tetapi kita tentu punya tantangan-tantangan. Kalau kita telah memiliki
kerangka pemikiran kebangsaan dalam konsep Hubbul Waton Minal Iman ini, tentu kedepannya juga kita punya tantangan-tantangan sangat rumit sekali menurut saya, dan perkembangannya hari ini. Kalau saya simplifikasi di dalam beberapa gambar-gambar ini, ada banyak gambar yang bisa menceritakan situasi kita hari ini. Tumbuhnya terorisme, tumbuhnya radikalisme, ya. Ini hari ini tumbuh ini. Nah, kemudian juga konflik itu masih. Dan ini menjadi tantangan, artinya bahwa meskipun kita telah memiliki kerangka konseptual yang cukup kuat, Hubbul Waton Minal Iman, tetapi jangan lupa bahwa kita masih punya ancaman dan tantangan. Yang pertama, ada ideologi-ideologi lama yang dulu memang bertarung dalam tanda petik untuk merumuskan ideologi kebangsaan Indonesia itu, yang meskipun lalu kita semua menerima Pancasila itu sebagai akhir, mereka juga anti nasionalisme, anti kebangsaan, NKRI, kebangsaan itu adalah tauhid menurut mereka. Lalu ada ancaman dan tantangan yang lain seperti liberalisme, kemudian juga disharmoni sosial dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, khususnya anak-anak Nahdlatul Ulama, pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama, mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama, kita ini telah diwarisi satu konsep pemikiran tentang kebangsaan yang sangat kuat, yang memiliki mata rantai kepada Quran dan Sunnah melalui Mbah Hasyim Asy'ari yang telah mempertemukan nasionalisme dan kebangsaan dalam konsep Hubbul Waton Minal Iman. Maka tugas kita sebenarnya adalah sebagai anak-anak muda ini, anak-anak Indonesia ini adalah menjaga NKRI ini sebagai bagian dari tugas menjaga Hubbul Waton Minal Iman itu di tengah perubahan dan ancaman-ancaman.